Mungkinkah saya memutuskan untuk mualaf? Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas satu pertanyaan ini yang dikatakan di sini, Uten, mumpung ada waktu taubat kalian. Uten itu umat Kristen kali ya. Ya istilah mereka lah. Uten, umat Kristen, mumpung ada waktu taubat kalian, menjadi mualaf kalian. Ada apa perlu Yesus yang menyiksa kalian? Nah, ya ini intinya dia bilang supaya saya bertobat dan jadi mualaf gitu loh. Teman-teman, jujur aja saya nggak ada sedikit pun tertarik untuk mualaf. Ya, selain saya sudah percaya dan yakin dengan iman yang saya pegang sekarang adalah satu-satunya kebenaran yang nggak mungkin saya akan jual ataupun gadaikan, guys. Tapi selain itu juga, ya bagaimana mungkin saya bisa mualaf kalau produk yang dijual oleh para mualaf itu jelas produk hoax, guys. Yang pertama, banyak sekali ajaran yang disampaikan oleh mualaf itu kebohongan doang. Banyak sekali kebohongan. Kalau nggak percaya, nonton aja video saya dari awal sampai akhir. Semua yang saya sudah upload di situ semuanya produk-produk kebohongan yang disampaikan. Nggak mereka ustadz yang gede maupun yang kecil, ya semuanya produk yang dijual adalah sesuatu yang jelas-jelas keliru. Mari kita lihat beberapa videonya. Yesua Hamasiah menubuatkan Ahmad sang Periklitos, Los Periklitos Dinomisu. Los Periklitos Dinomisu. Sudah tidak lagi menghargai kaum mayoritas. Di hari kesakitan Pancasila ini, kacau ini, doa setan ini. Berdoa sama siapa? Allah Bapa. Melihat video itu, bagaimana mungkin saya akan mualaf kalau produk yang diajar itu bukan sebuah kebenaran, hanya pemelesetan, pemelintiran ayat doang. Yang kedua, nggak mungkin saya mau jadi mualaf kalau mereka sendiri nggak ngerti ajaran mereka sendiri. Mau ngajarin saya, tapi mereka sendiri nggak tahu ajaran yang mereka ajarkan. Oke, kita akan bahas satu contoh aja ya. Nah, di sini ada satu orang yang komentar, kalau emang Kristen pengikut Kristus, coba tunjukin satu contoh apa yang dilakukan Kristen juga dilakukan Yesus selain baptis. Oke ya. Saya jawab gini, teman-teman. Yesus nggak percaya Muhammad sama kayak Kristen. Nah, benar kan? Yesus kan nggak percaya Muhammad kan? Kristen juga. Lalu dia jawab gini, Yesus emang nggak kenal sama itu Muhammad. Yesus lahir abad pertama, beda dong sama Muhammad. Tapi tahu nggak, Roh Kudus itu bekerja pada agama mana? Roh Kudus itu bakal mengingat ajaran Yesus. Di Alkitabmu juga ada dalil Yesus mengatakan, tapi gue udah lupa surah apa. Masih banyak yang harus kusampaikan kepadamu, tapi kamu belum sanggup menjalaninya. Nah, ini aja diplesetin. Siapa yang bakal menyampaikan aturan selanjutnya? Ya Roh Kudus. Ada nggak dalil Alkitabmu tentang hukum jual beli, hukum riba, hukum politik? Adanya cuman di Islam. Berarti fix. Roh Kudus bekerja di Islam. Muhammad berarti tugasnya sama dong kayak Roh Kudus. Apa jangan-jangan Roh Kudus yang dimaksud nubuat tentang Muhammad? Ada nggak Kristen melakukan perintah Roh Kudus yang mengingatkan ajaran Yesus yang sebenarnya? Kayaknya nggak deh Bang LP. Ajaran Yesus aja ditentang. Oke. Sampai di sini sebenarnya ada beberapa celah yang bisa saya untuk berargumentasi. Yang pertama, dia kutip hukum riba dan lain-lain, semuanya ada di Perjanjian Lama. Lalu dikaitkan dengan Roh Kudus yang ya kita identifikasikan di Perjanjian Baru. Sebenarnya dia ini nggak ngerti juga tentang ajaran ini. Tapi saya mau fokus ya tentang siapa sebenarnya Roh Kudus bagi dia. Kan kalau kita lihat dari komen ini sotoy banget ya. Pokoknya tahu tentang Roh Kudus lah. Kayak kita ini orang Kristen nggak tahu sama sekali tentang Roh Kudus gitu. Gayanya kayak gitu. Saya jawabnya gampang sih. Roh Kudus itu Jibril apa Muhammad? Saya pengen tahu dia ini ngerti nggak Roh Kudus itu siapa gitu. Kemudian dia jawab, Luis Prasetyo, gue baru kali ini ada yang bilang Roh Kudus itu malaikat gue. Jadi dia gini, baru kali ini ada yang bilang Roh Kudus itu malaikat. Dia mau ketawain saya guys.
dengan komennya, gue kalau nonton debat yang dikatakan malaikat itu Gabriel menurut Alkitab, tapi kebanyakan oten nggak tahu Gabriel itu malaikat apa. Kalau menurutku sih Roh Kudus itu Muhammad. Pegang baik-baik ya. Menurut dia Roh Kudus itu Muhammad. Menurut dia Roh Kudus itu Muhammad. Dan dia ngejek orang yang berpikir bahwa Roh Kudus itu malaikat. Dia pikir nih, si Senggol ini pikir pengertian Kristen tentang Roh Kudus itu malaikat. Aduh, kalau iman Kristen Roh Kudus itu pribadi Allah, tapi perintahnya nggak diikutin. Jangan-jangan jauh ke Roh Kudus deh, Yesus aja ditentang. Oke, dengan PD-nya ketawain orang. Lalu saya jawab masih ada komennya dia. Luis Prasetyo, Roh Kudus itu pribadi Tuhan, ajaran Kristen loh ya, bukan ajaran Yesus. Yesus nggak ngajarin Trinitas. Oke. Terungkap juga ya, ternyata berarti ini ya alasanmu udah nggak mau debat lagi. Roh Kudus aja nggak tahu, takut subscribernya pada mualaf. Jadi menurut dia, saya nggak mau debat itu gara-gara saya nggak tahu ajaran tentang Roh Kudus. Makanya saya ditantang-tantang debat dan lain-lain, saya nggak mau. Gini loh, ngapain sih teman-teman mau tes saya untuk debat? Lihat aja lah, itu debat saya sama Nandar. Udah kelihatan banget kualitasnya kan. Ya, untuk apa lagi gitu loh. Kalau cuma nanti ujungnya dipelintir. Tapi ini yang saya salut sama Mas ini. Dia dengan PD-nya bahkan mengatakan terungkap juga ya, ternyata berarti kamu nggak mau debat karena Roh Kudus aja nggak tahu katanya. Akhirnya saya balasnya simple banget. Saya balas dia ini, Quranmu yang bilang, ketahuan banget nggak pernah baca kitabmu bro. Bilang. Karena saya mau bilang gini loh. Menurut Islam itu Roh Kudus itu Jibril. Menurut Mas Senggol ini dibilang Roh Kudus itu Muhammad. Dan Senggol ini ngejek orang yang percaya bahwa Roh Kudus itu malaikat Gabriel. Saya heran gitu. Ya udahlah. Saya lanjut ya. Roh Kudus Muhammad menurutmu? Saya ketawa. Fix manusia ini nggak tahu kitabnya sendiri. Iya, saya kadang-kadang mikirin. Orang ini nih nggak tahu kitabnya sendiri, tapi sok tahu tentang Alkitabnya orang. Saya akan respect sekali dan saya akan hormat sekali jika Bapak ini benar-benar tahu kitabnya. Dan kemudian dia belajar tentang Alkitab dan tahu betul tentang Alkitab. Tapi ini dia nggak tahu apa-apa, tapi sok tahu. Ini persoalan yang sangat mendasar. Kemudian saya kutip dari ayatnya sendiri ya, dari kitabnya sendiri. Nah, saya mengatakan kepadanya, Rohul Kudus dalam bahasa Arab inilah ya, Ruh Al-Kudus, yang juga dikenal sebagai Jibril dideskripsikan dalam kepercayaan Islam, disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu, Roh Kudus itu Jibril. Bukan orang Kristen yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu Jibril. Makanya saya akan sangat-sangat ketawa ketika saya debat sama Nandar. Nandar bilang bahwa Roh Kudus yang akan dijanjikan itu adalah Parakletos. Tapi versinya Nandar Periklitos. Katanya itu adalah Muhammad. Muhammad adalah Roh Kudus menurut Nandar. Saya sebenarnya ketawa. Mau ketawa tapi ya nanti dibilang ngejek Nandar lagi. Saya ketawanya kenapa? Ternyata pandangannya tentang Roh Kudus nggak fix. Di kitabnya bilang Roh Kudus itu Jibril. Di dalam pengajaran mereka sendiri, tokoh-tokohnya, Roh Kudus itu Muhammad. Jadi yang benar tuh Muhammad atau Jibril. Ataukah Muhammad itu sama Jibril itu sama? Kan nggak mungkin. Begitu. Lalu apa yang dijawab sama ini Mas Senggol ini? Oh, seru juga sama dia ini ya. Tadi baca ya. Oke lah ya, Roh Kudus itu malaikat. Muhammad mendapat wahyu dari Allah untuk menyampaikan ajarannya dari perantara malaikat. Semua yang disampaikan malaikat itu juga disampaikan kepada Muhammad, kepada umatnya. Berarti fix dong Roh Kudus bekerja di Islam. Entahlah. Cara berpikirnya gimana sih orang ini? Tapi ya saya hormatilah. Artinya setidaknya di saat orang lain ateis, di saat orang lain mungkin sudah nggak peduli sama Tuhan, orang ini masih peduli dan cari Tuhan. Yaitu suatu hal yang baik. Sayangnya jalannya keliru, itu aja. Silakan Mas, niat untuk belajarnya udah ada, belajar yang baik. Belajar Alkitab baik-baik, jangan sak karepe dhewe, sak enake udelmu, ojo ngono Mas.
belajar yang baik. Lalu bagaimanakah tawaran untuk saya mu'alaf? Ya terus terang nggak sampai saat ini, ya saya belum tertarik sih. Banyak mereka nggak ngerti ajaran sendiri. Yang kedua banyak jualan hoax sih. Kalau mungkin ada kebenaran yang disampaikan baik-baik, ya mungkin saja saya bisa berubah. Tapi sejauh ini belum ada. Satu pun, sedikit pun belum ada. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.